nggak di sini lagi ya? Siapa yang ngambil? Mau kemana kau Pak Oco? Aku mau pergi dulu sebentar ke warung. Udah tunggu kawanku aku situ. Nongkrong dulu. Tapi aku tanya dulu ke Mak Ucok. Yang adanya kau ambil uangku 20.000 dari kantongku ini? Iya, aku ambil tadi. Itu apa kau ambil itu? Ini mau beli beras sekilo sama telur 2 biji. Biar ada besok pagi sarapan anak-anak mau sekolah. Emang nggak ada lagi rupanya beras kita, Mak Ucok? Udah gitu pun, kau belinya cuma 1 kilo. Kok tanggung kali? Tadinya sih mau beli banyaknya aku, tapi nggak lagi uangku. Beli ini aja pun udah aku ambil tadi uang 20.000. Marah kau gara-gara aku ambil uang 20.000 itu? Maaf lah ya. Jadi mau ke mana lagi gue bilang Mak Ucok? Kalau udah sempat kau ambil kayak gitu. Kan nggak mungkin lagi ku suruh kau ke warung sana untuk membalikan itu. Ya udahlah. Masuk kau masuk. Aku pergi dulu aku ke warung. Dari mana berasnya itu Pak Uco? Kok banyak gitu berasnya Pak Uco? Ya aku belilah Mak Ucok. Maksudmu dari mana lagi? Tapi kau bilang tadi mau ke warung kau nongkrong. Iya memang Mak Ucok. Tadinya aku mau pergi nongkrong. Tapi setelah aku pikir-pikir, untuk apa aku pergi ke sana nongkrong, kita ketawa sama kawan-kawanku, sementara beras di rumah nggak ada. Kayak gitu kau. Beli beras hanya 1 kilo. Beli telur hanya 2 biji. Itu pun karena kau ambil uangku. Udah, inilah beras kita. Ini lagi untuk uang belanja kita. Udah pegang, nggak usah takut-takut. Aduh, Pak Uco, kok banyak kali nih uang belanjanya kau kasih? Mana banyak itu Mak Ucok. Kalau ada pun lebih dari situ bakal ku kasih. Tapi untuk sementara, ya itulah dulu. Itulah dulu kau pintar-pintar untuk menggunakannya itu. Beras kita sudah ada ini. Berarti itu nanti untuk keperluan lauk lah. Sama jajan anak-anak. Ya udahlah kalau gitu Pak Uco. Terima kasih ya. Ya udahlah, sanalah kalau mau ke Lapo kau. Biar ku simpan berasnya. Tidur aja kita Mak Ucok. Aku nggak jadi lagi aku pergi ke Lapo. Kenapa? Kan udah ku bilang tadi Mak Ucok. Di rumah ini nggak ada beras. Tahun lagi aku pergi ke Lapo nongkrong-nongkrong. Ku habiskan uangku ke situ. Aku kerja bukan untuk orang itu. Aku bekerja siang malam bukan untuk kawan-kawanku, tapi untuk kau, untuk anak-anak, untuk kebutuhan keluarga kita. Ya udah tidur aja lah kita. Ya udah lah tidur kita ya. Iya. Mbak lah beras kita ini satu nah. Aku aja yang bawa dua-duanya. Ayolah. Ya. Tunggu, pintunya nanti tengok orang. Ayonya Mak Ucok. Cepat itu. Udah sih aku berdandan.
Mak Ucok, kok malah lagi bersandar di situ? Gak jadi kita ke gereja? Malas sekali kurasa. Mau masak lagi aku, nyuci lagi banyak kali tuh kain. Nanti kan pulang gereja bisa loh nyuci itu Mak Ucok. Kalau masak, ya udah kita nanti beli yang masak aja. Ayolah. Ah, malas aku. Lagian pun Pak Ojo, masa bajuku ini aja terus? Ah, baru aku nggak ada lagi perhiasanku. Kawan-kawanku nanti semua di situ pakai kalung, semua cantik-cantik sama bajunya. Aku ini aja terus yang ku pakai. Malu aku. Kita mau beribadah itu mau ke gereja Mak Ucok. Bukan mau menunjukkan kecantikan baju kita. Bukan memamerkan perhiasan. Bagi Tuhan itu nggak penting Mak Ucok. Yang penting bagi Tuhan hati kita. Bagaimana kesediaan hati kita untuk datang ke rumahnya itu dan memuji, menyembah Tuhan. Jangan jadi itu kau bikin alasan untuk tidak beribadah dan ke gereja Mak Ucok. Sudah ayolah. Udah ayo. Tapi tunggu dulu. Kenapa rupanya kita harus beribadah? Di rumah lah tidur enak. Udah gitu kok paksa-paksa lagi aku untuk beribadah. Mak Ucok, aku sebagai suamimu, sebagai kepala rumah tangga, aku harus menuntunmu ke jalan yang benar. Salah satunya ini, ku ajak kau beribadah, ku ajak kau ke gereja. Beribadah itu mau di agama apapun, itu adalah salah satu bentuk rasa syukur kita atas apa yang sudah kita dapatkan sekarang ini, atas nikmat apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mungkin dari segi materi kita nggak kaya, kehidupan kita sederhana Mak Ucok, tapi bukan masalah itu. Soal berkat yang Tuhan berikan sama kita, bukan soal kekayaan. Lihat kesehatan anak-anak, Tuhan telah menitipkan 3 orang anak sama kita. Itu melebihi dari harta apapun. Jadi dengan kita rajin beribadah, itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita ingin mengucapkan syukur bahwa sampai saat ini Tuhan masih tetap melindungi kita. Tuhan masih tetap memberikan kita nafkah melalui dari pekerjaan-pekerjaan. Oh, gitu juga ya Pak Uco. Berarti apa yang kita dapat selama ini, kalau kita sederhana, bukan karena kekuatan kita atau kepintaran kita. Dan juga Pak Uco, bukan tunggu kaya dulu kita baru dekat sama Tuhan, baru kita beribadah gitu. Ya enggak lah Mak Ucok. Kalau kita tunggu kaya, baru kita rajin beribadah. Kalau kita tunggu kaya, tunggu harta kita berlimpah, baru kita mencari Tuhan, baru nanti kita mendekat sama Tuhan. Atau mungkin setelah kita nanti mendapatkan sesuatu, cobaan, sakit, dan lain sebagainya, baru kita mencari nama Tuhan. Bisa-bisa nanti Tuhan juga mencuci kita. Jadi, meskipun seperti ini sekarang kehidupan kita, kita harus tetap berserah kepada Tuhan. Ada pengharapan yang kita harapkan di kemudian hari. Oh, gitu juga ya Pak Uco. Terima kasih ya, udah kasih aku masukan dan arahan yang baik. Sekarang aku udah mulai mengerti sedikit. Tuntun aku terus ya. Ayolah. Ayo. Tunggu dulu. Ayo. Udah. Kan cantiknya kau kayak gini ya. Enggak pun harus baju cantik. Baiklah, nanti terlambat kita. Kasihmu lebih dari hidup.